إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله عز وجل في كتابه العزيز أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله الآية فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد sidang Jumat A'azzani Allah wa iyyakum. Ada satu kisah yang sangat menarik yang patut untuk kita renungkan, di mana kisah ini diceritakan oleh seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kisah ini terdapat dalam kitab Sunan Nasa'i nomor 10.699 yang kata Al-Hafiz Al-Iraqi rahimahullah dalam Takhrij Al-Ihya juz 2 halaman 231 sahih atas syarat Bukhari dan Muslim. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, suatu ketika pada saat kami sedang duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Nabi SAW berkata, "Yatlu'u alaikumul an rajulun min ahli jannah." Nih, sahabatku, kalian perhatikan, sebentar lagi akan muncul di depan kalian seorang laki-laki yang dia ini adalah seorang fasik yang akan masuk surga. Ada laki-laki sebentar lagi, dia akan segera muncul di depan kalian. Ini laki-laki ahlul jannah, pasti masuk surga. Para sahabat kaget. Ya, siapa laki-laki yang dipastikan masuk surga yang akan segera muncul di hadapan mereka? Tiba-tiba, benar saja tidak lama kemudian muncul seorang sahabat dari kalangan Ansor. Jenggotnya basah terkena air wudhu, dan laki-laki ini sambil menenteng sebuah sendalnya dengan tangan kirinya. Muncul laki-laki ini. Sahabat bingung, ini sahabat yang satu ini kenapa sampai dipastikan akan masuk surga? Besoknya saat sahabat kumpul lagi, maka kembali Nabi kita mengatakan, "Yatlu'u alaikumul an rajulun min ahli jannah." Hai sahabatku, sebentar lagi akan muncul di tengah-tengah kalian laki-laki, dia ini penduduk surga. Laki-laki lelaki yang dimaksud Nabi ini, yang muncul laki-laki yang ini lagi. Dan itu sampai terjadi 3 kali. Setiap kali Nabi SAW berkata akan muncul laki-laki penghuni ahli surga, yang muncul laki-laki ini orang yang sama. Maka melihat adegan yang semacam ini, Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu penasaran, pengen menyelidiki, ini laki-laki ini sampai disebut ahli surga 3 kali, amalannya punya amalan khusus apa? Lalu dari wong kene mah wilis apa? Bukan ada wilis khusus ya, jadi ahli jannah. Apakah dia ini karena hebat? Barangkali karena baca Qur'annya toh, sholat malamnya, zakatnya, atau apa gitu, sehingga oleh Nabi dikatakan min ahli jannah. Dan 3 kali tadi. Makanya sengaja sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, ketika ketemu laki-laki ini di hari ketiga setelah diucapkan Nabi tadi, izin, wahai fulan, saya boleh tidak kalau
ingin menginap di rumah kami 3 hari saja, boleh tidak? Padahal maksudnya pengen nyelidiki amalannya. Ini mungkin kalau malam punya amalan khusus nih laki-laki ini. Barangkali punya amalan hebat, apa nih penasaran saya. Ya sehingga oleh Nabi disebut ahli jannah. Maka kata sahabat Ansor ini, silakan. Kalau kau pengen menginap, ahlan wa sahlan, silakan. Maka waktu itu Abdullah bin Amr bin Al-As sengaja menginap di orang sahabat yang tadi dikatakan oleh Nabi ahlul jannah, pengen ngintip amalannya. Coba kalau malam dia ini ngapain? Jangan-jangan kalau malam sholatnya 20.000 rakaat, baca surat Al-Fatihah 10.000 kali atau apalah gitu. Penasaran kok. Aneh sebab ini. Makanya sahabat ini mengintip-intip. Hari pertama Abdullah bin Al-Amr bin As radhiyallahu anhu, beliau sengaja tidak tidur. Dari Isya pura-pura merem padahal melek. Nunggu malam sampai pagi. Ternyata laki-laki ini gak ngalahin apa-apa, biasa aja. Nggak ada wirid khusus, nggak baca surat khusus, sholat malam juga biasa-biasa aja. Pokoknya nggak ada yang istimewa. Dibandingkan dengan Abdullah bin Amr bin Al-As, amalannya masih kalah. Sombong kata, Abdullah bin Amr bin Al-As dalam hatinya berkata, kok amalan dia dengan anak yang masih banyak anak. Kalau malam hari, amalan dia biasa aja ya. Kan, kok bisa dikatakan Nabi akan muncul di tengah kalian laki-laki ahli jannah. Amalan apa? Oh, barangkali malam ini dia tidak menunjukkan. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As dalam hati, maka bebasnya. Coba saya lihat besok malam kedua. Malam keduanya kembali Abdullah bin Amr bin Al-As mengintip lagi. Coba amalan apa? Barangkali dia akan baca wirid tertentu. Enggak ada apa-apa lagi. Di malam kedua biasa lagi, sama, enggak ada amalan khusus apapun. Abdullah bin Amr bin Al-As makin heran. Tunggu sampai malam ketiga. Di malam ketiganya diintip lagi, nih malam terakhir. Pasti ini dia ada amalan khusus. Setelah dilihat lagi, di malam ketiga ditunggu, ternyata sama, enggak ada apa-apa. Bingunglah sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As. Maka saat beliau akan pulang izin dari rumah sahabat yang mulia ini, sengaja Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, wahai fulan, temanku, kalau makna bebasnya, terima kasih Anda telah mengizinkan saya menginap 3 hari di rumah Anda. Kamu tahu nggak mengapa saya sengaja minta izin menginap di rumah kamu? Ini saya mau buka alasannya. Oh, tidak tahu. Kenapa? Begini sahabatku. Sami'tu Rasulullah SAW yaqulu laka thalatha mirar. Aku mendengar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengucapkan 3 kali sampai diucapkan, yaitu yadlubu alaikumul rajulun min ahli jannah, akan muncul di tengah-tengah kalian seorang laki-laki ahli jannah. Fatolak takalah miror, dan setiap kali itu diucapkan yang muncul kamu orangnya. Kalau Nabi baru ngomong akan muncul laki-laki ahli surga, yang muncul kamu. Sampai 3 kali terus kamu. Tapi kami menjadi heran. Fa'arudtu an afiya alla tanzulu ma'amal. Maka aku sengaja menghilang kamu. Kebetulan jujur saya bukakan saja sekarang. Aku memiliki amalan kamu. Kok saya lihat amalan kamu apa begini-begini doang? Maka dijawab oleh sahabat Ansor tadi. Mahua illa makhluk aja. Memang amalan enggak ada yang aneh. Aku begini-begini aja. Ya, kata sahabat Abdullah bin Amr, kalau begini apa? Kenapa sampai dianggap kami sampai pasti tidak lanjutkan? Pasti ada yang khusus. Apa keistimewaan kami yang lain? Mungkin saya nggak bisa melihat. Maka dikatakan, "Bayro anila ajidu fi nafsi ahadin minal muslimin rishan wala ahsadu ahadan ala khair." Hanya saja tetapi, wahai sahabatku,
Demi Allah, dalam jiwaku aku tidak pernah menaruh rasa dendam, iri, hasad, dengki kepada saudara dari kalangan kaum muslimin siapapun dia. Kalau dia dalam kebaikan, aku justru bersyukur. Kalau dia dalam kesuksesan, aku justru ikut bersyukur. Ini rahasia diriku. Rupanya sahabat ini menjadi ahlul jannah bukan karena sholat malamnya, bukan karena banyaknya membaca Qur'annya, bukan karena wiridanya, bukan karena yang lain, tapi hatinya bersih dari sifat iri, dengki, hasad yang sering menempel pada jiwa-jiwa kita. Berapa banyak di antara kita yang kalau ada teman kita yang sukses, mulai kita berpikir negatif padanya, mulai menafsirkan dengan perkara-perkara yang buruk karena kedengkian dan hasad yang ada pada kita. Dan inilah sifat bersih yang ada pada sahabat ini, yang sehingga oleh Nabi SAW dikatakan laki-laki ini sebenarnya adalah penghuni surga walaupun amalannya dalam hal-hal ibadah makhluk terlihat amalannya biasa-biasa saja, tapi hatinya bersih dari rasa dengki, hasad. Sebab dengki, hasad adalah sifat yang paling banyak menempel kepada orang Yahudi. Ketahuilah orang Yahudi, salah satu alisan menjadi makhluk terkutuk. Orang Yahudi akhirnya menjadi kafir. Orang Yahudi akhirnya menjadi makhluk yang paling keras diakibatkan mereka memiliki sifat dengki. Dulu para nabi yang diutus semuanya dari kalangan Bani Israel. Terakhir nabi yang diutus adalah dari bangsa Arab. Pada saat itu orang Yahudi dengki. Mengapa biasanya nabi yang diutuskan dari golongan saya, kok sekarang nabi terakhir bukan dari golongan saya? Mulai dengki, kalah tenar, takut. Makanya mereka menolak Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Allah ungkap hal ini dalam ayatnya, am yahsaduna nasa ala ma ta'atahumullahu min fadlih. Orang-orang Yahudi itu merasa dengki atas apa-apa yang telah Allah karuniakan kepada umat yang lain, hamba yang lain, yakni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengkinya, maka orang-orang Yahudi menolak kebenaran, walaupun mereka tahu Muhammad SAW ini orang yang benar, nabi yang hak. Tapi karena ini dengki, mengapa bukan dari bangsanya, mengapa bukan dari golongannya, mengapa bukan dari sukunya yang menjadi orang yang terkenal sebagai figur nabi terakhir, yakni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka marah, maka mereka tolak kebenaran itu akibat hasad, rasa dengki. Maka mari bersihkan hati-hati kita dari sifat dengki. Dari ini, hendaklah jika ada teman-teman kita yang sukses, justru kita mengucapkan syukur alhamdulillah, bahkan kita mendukung agar teman-teman kita yang lain menjadi sukses dan penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wastaghfiruh innahu huwat tawwabur rahim.